Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan masuk Islamnya dua tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, dan juga Umar bin Khattab. Bagaimana kelengkapan kisah mereka? Mari kita simak bersama-sama. Bulan Dzulhijjah tidak saja identik dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, tapi pada bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriah ini terdapat peristiwa penting masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, dua tokoh penting yang memiliki peran strategis dalam penyebaran Islam pada masanya. Hamzah merupakan paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah. Dia adalah anak dari Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, ayah Rasulullah. Artinya Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski demikian, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Hallah binti Wahib, ibu Hamzah, adalah saudara sepupu Siti Aminah, ibu Rasulullah. Dengan begitu, Rasulullah dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih, beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Sayyidah Thuwabah al-Aslamiyah merupakan ibu susuan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisahnya ada pada vlog kami yang berjudul Mengenal Ibu Susuan Nabi Muhammad SAW. Meski disebut sebagai paman Rasulullah, usia Hamzah dan Rasulullah tidak terpaut jauh. Tahun kelahiran Hamzah hampir sama dengan sang Nabi, seperti dinukil dari buku 99 kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Dalam versi berbeda disebutkan Hamzah bin Abdul Muttalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkannya ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Rasulullah. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah, ketika Rasul dalam proses dan upaya menyebarkan ajaran agama Islam, Hamzah belum memeluk Islam. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Rasulullah. Dia selalu ada untuk melindungi Rasul pada masa-masa sulit beliau dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Rasul. Secara nasab, ia memiliki status sosial cukup terhormat karena berasal dari Bani Hashim. Ia memiliki hobi berburu, tubuhnya yang kekar membuatnya lincah melewati bukit demi bukit untuk menangkap hewan yang sudah dibidiknya. Keberadaan Hamzah sebelum memeluk Islam tidak ikut menghalangi dakwah Rasulullah sebagaimana umumnya kaum musyrikin Mekah. Di saat banyak orang Quraisy menaruh curiga besar kepada Rasulullah, bahkan mencerca serta berusaha menghalanginya dengan berbagai cara, Hamzah hanya diam. Ia beranggapan apa yang dilakukan oleh keponakannya itu hal biasa dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Hari terus berlalu, orang-orang kafir Quraisy semakin serius melakukan segala upaya untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Hamzah sendiri heran dengan ketabahan keponakannya itu dalam menghadapi orang-orang Mekah yang sangat keras kepala. Hingga sekali waktu, Abu Jahal secara kebetulan bertemu dengan Rasulullah di Bukit Shafa dan mencaci sepuasnya. Rasul hanya diam dan tidak merespon sama sekali. Hal ini membuat Abu Jahal semakin sewot karena merasa upayanya sia-sia. Tidak puas dengan apa yang dilakukannya, Abu Jahal mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Rasulullah hingga memar dan berdarah. Setelah itu, Abu Jahal pergi ke perkumpulan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat yang bersamaan, Hamzah baru pulang dari perburuannya dengan menenteng sebuah busur panah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan budak Abdullah bin Jad'an yang kebetulan menyaksikan peristiwa itu memberitahukan kepada Hamzah perihal apa yang baru saja dialami keponakannya itu. Mendengar kabar tersebut, segera Hamzah mencari Abu Jahal untuk menuntut balas. Dengan wajah penuh amarah, ia akhirnya berhasil menemukan keberadaan orang yang dicarinya dan memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Selanjutnya, mari kita simak riwayat yang dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang artinya, begitu Hamzah memasuki masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal dan berkata,
Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela saudaraku, padahal aku telah mengikuti agamanya?" Seketika itu juga Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur. Orang-orang Bani Makhzum, suku Abu Jahal, bangkit berdiri. Begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang dari Bani Hashim, suku Hamzah. Abu Jahal menahan kaumnya. "Biarkan Abu Imarah," julukan Hamzah. "Aku memang telah mencaci keponakannya dengan cacian yang sangat buruk." Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra melalui Jarud Al-Waqidi, orang-orang yang menukil riwayat ini tidak menyebutkan perlakuan buruk Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi terdapat tambahan bahwa orang yang berbuat jahat terhadap Rasulullah adalah Adi bin Hamra dan Ibnul Asda'. Berkat pembelaannya itu, Hamzah mendapat hidayah dan memeluk Islam, tepatnya pada bulan Zulhijjah, akhir tahun ke-6 dari kenabian. Seperti yang dikutip oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Setelah hadirnya seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, cahaya yang lebih terang datang. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar masuk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah, masih di bulan Zulhijjah. Sudah lama Rasulullah mendoakan Umar. Beliau menyadari bahwa perjuangan Islam perlu dikuatkan dengan hadirnya orang-orang kuat dan berpengaruh. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal." Keduanya adalah tokoh, keduanya adalah orang kuat. Namanya sama-sama terdiri dari huruf Ain, Mim, dan Ra, Umar dan Amr. Dan Allah lebih mencintai Umar bin Khattab daripada Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Sebelum memeluk agama Islam, Umar terkenal sebagai orang yang paling memusuhi Nabi karena tidak suka dengan ajaran baru yang dibawanya yang dianggap memecah belah kaum Quraisy. Perangai yang keras dan kasar membuatnya ditakuti oleh siapapun. Umar bin Khattab berasal dari suku Bani Adi, salah satu suku turunan Quraisy yang secara status sosial tidak terlalu terpandang. Begitupun ayahnya Khattab bin Nufail, seorang pedagang biasa yang juga tidak terlalu menonjol. Jadi posisi Umar sebagai orang yang ditakuti memang karena tubuh kekar dan keberaniannya, sehingga semua orang segan terhadapnya. Watak temperamentalnya membuat setiap umat muslim yang ia temui pasti akan disakitinya. Hingga pada puncaknya ia berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan dakwah Rasulullah adalah dengan membunuhnya. Sebenarnya dalam hati Umar sudah ada benih-benih iman saat mendengar Rasulullah membaca surah Al-Haqqah dalam salatnya di Ka'bah. Namun fanatisme Umar masih menghalanginya untuk masuk Islam. Suatu hari di bulan Zulhijjah, tahun ke-6 dari kenabian, Umar pergi dengan menghunus pedang, tujuannya mencari Rasulullah dan membunuhnya. Ia geram karena merasa kaumnya menjadi pecah belah dan meninggalkan ajaran nenek moyang. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam untuk mencari Rasul, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. "Mau kemana engkau Umar?" tanya Nu'aim. "Aku mau membunuh Muhammad," jawab Umar. "Kalau engkau membunuh Muhammad, apakah engkau siap menghadapi pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah?" tanya Nu'aim kembali. "Apakah engkau juga sudah meninggalkan agama nenek moyang hingga membela Muhammad?" Dengan nada tinggi, Umar berkata kepada Nu'aim, "Bahkan adik perempuan dan iparmu juga sudah meninggalkan agama nenek moyang kita," jawab Nu'aim. Mendengar hal ini, bukan main mangkalnya hati Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut Muhammad. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab bin Al-Arat. Mereka sedang membaca Al-Quran. Hari itu memang waktunya mereka belajar Al-Quran. Habab bin Al-Arat yang mengajari mereka. Lalu Umar mengetuk pintu dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Umar. Mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Al-Arat sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Al-Quran itu, menyembunyikan suhuf di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembur keluar. Umar pun bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." "Apa suhuf itu?" tanya Umar. "Lembaran Al-Quran," jawab Fatimah. Maka Umar membaca lembaran tersebut yang artinya, "Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia,
melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Dalam hati Umar, ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Fatimah menjawab, saya tidak akan memberitahu kamu. Di mana? Kata Umar lagi. Saya tidak akan memberitahu, kata Fatimah. Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, jawab Umar. Fatimah, kasih tahu saja di mana dia. Darul Arqam, kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat itu di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru saja masuk Islam, yang juga terkenal sebagai jawara. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Tanya sahabat yang sedang berada di Darul Arqam. Umar, jawaban yang terdengar dari luar. Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar datang pasti sebagai bencana, tapi baginda Rasul menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Lalu Hamzah tampil. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul Rasulullah. Kemudian dengan tersendat, Umar berucap, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Ibnu Ishaq berkata, Umar bin Khattab masuk Islam setelah para sahabat yang hijrah ke Habasah telah berangkat ke daerah tujuan. Aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Al-Harith bin Abdullah bin Iyasi bin Abu Rabi'ah dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya, dari ibunya, yaitu Ummu Abdillah binti Abu Hasman. Dia berkata, demi Allah, sungguh ketika kami akan berangkat ke Habasyah, sedangkan saat itu Amir sedang pergi untuk suatu keperluan, tiba-tiba Umar datang menghampiriku sehingga berdiri di dekatku. Saat itu dia masih dalam keadaan musyrik dan kami pernah menerima siksaan darinya. Ummu Abdillah menceritakan, Umar berkata, apakah kalian akan pergi wahai Ummu Abdillah? Aku menjawab, ya, demi Allah kami akan keluar menuju salah satu bumi di antara bumi-bumi Allah, karena kalian sudah menyiksa kami dan memaksa kami sampai Allah memberikan pemecahan bagi kami. Ummu Abdillah melanjutkan kisahnya. Kemudian Amir datang dengan membawa kuburan kami. Lalu aku berkata kepadanya, seandainya engkau melihat Umar dan kelembutannya, maka kesedihannya ialah karena kepergian kita. Amir bertanya, apakah engkau berharap agar dia memeluk Islam? Aku menjawab, ya. Tetapi Amir justru berkata, Umar tidak akan memeluk Islam sehingga himarnya masuk Islam. Amir mengeluarkan ungkapan seperti ini karena ia melihat dan merasakan kekerasan serta kekasaran Umar terhadap Islam dan para penganutnya. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Syekh Al-Bantani dalam kitab sirah, beliau membawakan perkataan Ummu Abdillah, kemudian dia mendoakan semoga Allah menemani perjalanan kalian. Dan aku melihat kelemah lembutan Umar yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kemudian Umar pergi, dan menurutku yang membuatnya sedih ialah kepergian kami. Setelah membawakan riwayat ini, Syekh Al-Bantani rahimahullah berkata, riwayat ini membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa Umar masuk Islam pada urutan ke-40, karena kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah lebih dari 80 orang. Umar merupakan sosok pemberani yang tegas. Ketika memeluk Islam, dia tidak segan untuk menegaskan keislamannya di hadapan kaum kafir Quraisy. Keterkaitan dengan pernyataan keislamannya itu, Ibnu Umar menceritakan, saat Umar masuk Islam, ia pun berseru siapa orang Quraisy yang paling cepat untuk menyebarluaskan berita. Maka dijawab Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka Umar pun mendatangi Jamil. Ketika sampai di rumah Jamil, ia berseru, wahai Jamil, tahukah engkau bahwa aku telah masuk Islam? Aku telah masuk ke dalam agama yang dibawa Muhammad. Abdullah bin Umar berkata, demi Allah,
Umar tidak sempat mengulai perkataannya itu, orang itu sudah berdiri menarik selendangnya dan diikuti oleh Umar. Saya juga mengikutinya. Ketika sudah berdiri di depan masjid, ia pun berteriak sekeras-kerasnya. Sementara itu, orang-orang kafir Quraisy sedang melakukan pertemuan di sekitar Ka'bah. Jamil berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah sesungguhnya Ibnu Khattab telah murtad." Adapun Umar yang berada di belakang segera menyahut, "Yang benar, aku telah masuk Islam. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah." Begitu mendengar ucapan ini, maka orang-orang kafir Quraisy pun bangkit menyerangnya, dan Umar terus melakukan perlawanan sampai matahari tegak di atas mereka. Umar sudah merasa letih dan lelah, tetapi mereka terus melakukan penyerangan kepadanya. Saat kondisi kritis seperti ini, ada orang tua dari kaum Quraisy berkata, "Mengapa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Umar telah murtad." Orang tua itu pun berseru, "Apa? Dia adalah orang yang telah menentukan pilihan untuk dirinya. Apa keinginan kalian? Apakah kalian mengira Bani Adi akan membiarkan kalian berbuat seperti ini? Tinggalkan orang ini." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Lalu setelah hijrah ke Madinah, aku bertanya kepada bapakku, 'Wahai bapakku, siapa orang yang mengusir kaum kafir Quraisy darimu saat engkau masuk Islam dan mereka sedang menyerangmu?' Umar menjawab, 'Orang itu adalah Al-As bin Wa'il Asy-Syahmi. Wallahu a'lam bishawab." Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.